ada Rebellion Rose. Dan sudah confirm Stand Here Alone. 60.000 udah dapat 6 band, Bu. Berapa per band? Iya, 10.000. 10.000. TV One menciptakan bintang baru. Oh, iya. Satu panggung itu sudah ada legend, sudah ada yang digemari, sudah ada proses. Pendatang baru, jadi Iya. ada regenerasi Ada, juga lah betul. ya. Jadi radio show bisa mempersatukan Mempersatukan. kembali anggota band. Yang terpisah. 100 Official. orang pengunjung pertama Official. mendapatkan souvenir. Yes. Surprise. Oh my God, ini siapa nih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tahu bahwa konser lagi happening saat ini dan TV One memiliki IP dari sejak tahun 2008 yaitu radio show. Nah, radio show ini sempat vakum ya, nanti kita tanyakan teman-teman yang ada di studio ini, dan tahun ini ternyata radio show tampil kembali dan hadir di tengah masyarakat Indonesia. Di studio saya ditemani oleh Beto sebagai pelaksana event dan juga ada Arif, namanya Arif Budianto tapi panggilannya Bodong sebagai GM dari TV One yang dimana bertanggung jawab untuk segala activation ataupun event-event yang dijalankan oleh TV One itu. Selamat datang di studio Mas Beto. Makasih Bu. Kalau Bodong saya nggak mengatakan selamat datang karena ini udah rumahnya dia gitu. Oke, kita kepengen ngobrol soal tentang radio show yang dimana tahun ini mulai kembali ya kan ketemu dengan masyarakat Indonesia. Nah mungkin dari Bodong bisa cerita nggak sih kenapa muncul ada ide radio show hadir kembali. Baik. Gitu. Terima kasih Bu Limi. Radio show itu dulu pada saat di TV One, Bu, itu rame. Banyak komunitas yang pengen ikut kasarnya gitu itu ya. indie band lah ya Indie pada band. saat itu. Itu hampir semua band-band indie dan rock, metal ataupun apapun ya. Bahkan Tikus itu yang ciplakannya Kus Plus itu juga pernah dulu. Jadi ada popnya juga. Ada popnya Bu, ada popnya. Bahkan ada dangdutnya juga ada. Jadi dangdut, sebetulnya reggae, semua lintas generasi, berbagai macam genre musik Semua ada di radio ada show. di radio show. Nah, saking ramenya, terus kita sempat vakum di tahun 2019. Kita sempat vakum, terutama pas mulai pandemi lah ya Bu ya. Mulai menghilang. Nah di tahun ini, tahun 2026, kita bekerja sama Mas Beto. Karena banyaknya permintaan sih Bu. Banyaknya permintaan. Jadi sempat vakum hampir 7 tahun, Hampir 7 kemudian balik lagi, tapi dengan konsep yang sedikit berbeda. Betul, konsep yang sedikit berbeda karena yang dulunya konsepnya hanya studio dan kalaupun di luar itu nggak besar untuk hanya untuk komunitas, karena sekarang ini banyak permintaan untuk boleh nggak kita bikin lagi yuk, tapi yang skala besar gitu. Ya udah, akhirnya kita menggandeng Mas Beto untuk membuat yang lebih besar dengan skala tempat, panggung, lighting, tata jasa semuanya skalanya lebih besar. Oke, nah apa yang membedakan sekedar lebih besar atau ada catatan khusus yang sebetulnya tidak dimiliki radio show dulu? Kemudian sekarang ada, apa itu Mas Beto? Yang pasti panggungnya lebih besar ya Bu. Panggung lebih besar, Panggungnya lebih besar dari yang dulu. Terus venue-nya juga lebih luas. Ya, kita juga menggunakan venue yang minimal kapasitasnya 7.000. Oke, minimal dengan kapasitas 7.000. Ya, terus juga artis-artis yang dihadirkan pun juga lebih beragam. Oke. Gitu. Jadi ada yang nanti kita jalan di Semarang nanti versi rock gitu. Yang udah kemarin kita jalan di Tangerang itu versi ambiar. Oke, ambiar jadi popnya, gitu. jadi dalam event itu ada yang satu hari versinya ambiar, ada event berikutnya versinya rock begitu. Jadi bahwa ibaratnya mau
kalau ke radio show itu bisa ketemu dengan berbagai macam genre musik Betul, gitu. komunitas. Ah, Terus juga kita juga research ya, analisis gitu. Kalau nanti next kita plan di September rencana di Banjar Patroman. Nah di situ aku coba untuk istilahnya ngerangkul tim-tim media partner lokal plus sama beberapa komunitas musik di sana. Di sini cocoknya apa yang mau kita terapin? Oke, Apakah jadi itu rock atau sorry, genre? Mas Beto, saya mau tanya, ini kita sebenarnya nentuin venue dulu baru genre musik atau genre musik dulu baru? Dua-duanya secara parsial. Oke. Dua-duanya jalan berbarengan. Jadi ketika misalkan venue oke, line up sudah ada, oke, baru kita promo seperti itu. Tapi kan maksudnya begini, kalau kita lihat, ini udah jalan berapa kali sih? 2 kali ya? 2 kali ya Mau sudah. ketiga. Ini mau ketiga ya. Iya, mau ketiga. Nah, yang 2 kali itu Cikarang, di Cikarang itu genrenya apa? Cikarang itu ska. 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 Apa tuh genre apa tuh? Maaf ya. Saya Ska tuh, generasinya beda jadi. Iya. Tip X Bu, bandnya Tip Tip X. X. Jadi yang bergoyang-goyang gitu lah. Oke, itu namanya ska. Ska. Itu ska. Jadi Oke. kebetulan Tip X tuh legendnya. Legend. Jadi yang mudanya kita hadirkan Stand Here Alone. Ya. Itu penerus dari masih ada kaitannya dengan genre musik tersebut. Oke. Nah nanti di Semarang pun juga Stand Here Alone juga akan main juga gitu sebagai salah satu line up dari total 6 penampil gestar. Oke. Gitu. Nah, kalau ska tadi kalau di Cikarang ya, Ya, itu genrenya apa kemarin? Kemarin sih lebih ke temanya full energi ya Bu, gitu karena Energi itu iya. kayak loncat-loncat gitu. Mari maksudnya. bergoyang Iya. pokoknya. Mari bergoyang. Iya, jadi dibuka sama gestar dari Senloko gitu. Oh, Senloko. Ada istilah namanya terapi energi, Bu. Iya. Gitu. Terapi Terapi energi. energi. Yes. Gimana tuh maksudnya terapi energi? Yang punya band itu, band Senloko doang. Jadi ada lagunya namanya terapi energi. Oh, Jadi oke. jogetnya pun juga seolah-olah terapi gitu, terapi energi. Terus ada lucu Stand ya. Alone, terakhir kita goyang-goyang santai bersama Tip X. Tip X lebih kepada main gestarnya. Dan nanti di Semarang temanya popang Bu, gitu. Popang. Musik anak muda masa kini. Hmm. Dan kebetulan juga yang hero-nya udah oke, udah confirm mau main. Ada Rebel and Rose. Dan sudah confirm Stand Here Alone. Dan juga lain-lain. Gitu. Itu popang mungkin kayak gimana sih? Mohon maaf ya, kalau gue kan taunya Iya. rock, metal. Jadi perbedaannya adalah ya kalau misalkan pop banyak pop lebih ke kekuatan lirik dan dikombinasikan dengan punk lebih ke distorsi gitar. Distorsi. Iya, jadi alirannya ya aliran-aliran macam-macam itu kalau misalkan influence dari band lain kayak netral dalam negerinya atau kayak yang luarnya kayak Green Day seperti itu Bu. Jadi kebetulan yang kita hadirkan atau yang kita sajikan nanti di Semarang itu yang sedang digemari saat ini. Itu daerah apa Semarang? Semarang. Semarang. Itu daerah itu memang punya komunitas ataupun penggemar musik dari pop punk itu banyak. Banyak Bu, ada Oke. salah satu legend yang dari Semarang juga kita hadirkan Bu, namanya grup Pyong Pyong. Pyong-pyong. Iya, itu legend banget dan banyak juga fan-fansnya nanti yang dari luar kota Semarang pun juga nanti akan hadir juga di acara kita. Dan ngetop pada masanya lah dulu ya. Iya. Ngetop sekarang. pada masanya. Iya. Kan kalau kita ngelihat begini, kalau radio show dulu itu kan kita tahu ada slang, Ya, ya betul. kan, ya, itu kalau nggak salah juga dulu ada Endang Sukamti Endang yang pernah. Sukamti, NDX Payung juga ada, Bu. Teduh. NDX juga ada ya. NDX, Oke. Payung Teduh. Payung Teduh. Dengan vakum 7 tahun kan generasinya udah Sudah Berbeda. beda, udah Yes. berubah gitu. Yes. Karena cukup lama ya. Nah, gimana caranya TV One bisa mendapatkan
Radio Show Reborn ini gimana caranya nih bisa disesuaikan dengan kondisi sekarang. Kalau dulu kan nggak ada koplo, Ya, ya, ya. iya kan. Ya, ya. Dan DX mungkin nggak nyanyi koplo dulu Ya, waktu ya, ya. di radio show gitu. Ya, nge-DJ aja dulu masih. DJ mah hip hop. Iya, hip hop. Oh, gitu. Hip rock lah istilahnya dulu. Gitu. Nah Yang sekarang karena pada masa beda. itu yang ngetop hip rock ya. Bukan, Hip rock ya, namanya. ya. Ah. Jadi, kalau sekarang sih kita untuk mendapatkan band-band ini ada beberapa cara, Bu. Salah satunya sosial media kami itu menampung usulan-usulan. Oke, jadi juga dilihat daripada request daripada penonton, netizen lah, netizen, ibaratnya ya, gitu. Pecinta radio show tuh cukup aktif, Bu. Usul-usul nama-nama band, termasuk Oh, tempat, gitu. cukup aktif. Beberapa kali tuh ada yang usul ya Mas Beto ya. Minta dong band SHA itu salah satunya gitu-gitu. Termasuk Tip X itu waktu pertama tuh juga banyak yang minta. Kan sebetulnya kita lihat Tip X itu generasi agak senior lah ya. Akhir-akhir 90-an. Gitu. Itu masih penggemarnya untuk anak muda kalangan Gen Z itu masih Bu. Karena memang Tip X juga beberapa lagunya kan di TikTok cukup viral. Jadi juga masih secara genre masuk ke anak-anak Gen Z. Rata-rata line up-nya di radio show ini dalam satu event itu ada berapa artis? Paling sedikit sekitar 4 ya Bu ya. Tapi rata-rata 6 atau 7. Di Semarang sampai 7. Semarang nanti kita hadirkan 6. Oke, di Semarang ada 6 artis. Iya. Dan di Solo 7. Oh, di Solo 7. Iya. Kenapa itu ada 6, ada 7? Dasar apa sih yang mempengaruhi sebuah keputusan kota ini segini, kota depan yang lain segini gitu? Yang pasti yang pertama jadwal artisnya Bu. Oke. Terus yang kedua keterbatasan perizinannya. Gitu. Oke. Ya, Karena jadi, kalau ada yang cuma boleh main sampai jam 10, ada yang boleh sampai jam 11 gitu. Nah, iya, kalau waktunya semakin longgar, maka artis yang diberikan juga bisa semakin banyak gitu ya. Karena balik lagi tadi yang seperti kata Mas Bodong di awal-awal. Balik lagi ke konsepnya. Jadi bedanya penonton radio show dulu dan radio show sekarang, dia datang di tempat acaranya dengan musik yang lebih berasa dibandingkan yang lalu. Terus juga pembedanya adalah rapat Bu. Jadi padat dari misalkan durasi event kita misalkan sekitar 8 jam. Itu rapat. Paling jedanya cuma break doang. Break karena ada biasanya kan azan maghrib, betul. Ya, gitu. Kalau misalkan yang dulu break commercial break di TV. Oh iya. Terus durasinya paling hanya sekitar setengah jam. 1 jam. 1 jam ya. Jadi ya paling banyak sekitar 2 atau 3 lagu per artis. Kalau konsep saat ini datang ke acara radio show udah puas banget gitu. Apalagi tiketnya kita tergolong murah ya Bu. Tiketnya berapa sih? Di Semarang ini harganya mulai dari 60.000. Oke, mulai dari 60.000. Yes, di Solo juga mulai dari 60.000. Oke, ya terjangkau lah ya. 60.000 udah dapat 6 band Bu. Oh per band iya, 10.000. benar. Dan udah puas gitu ya. Berarti sebetulnya kalau kita ngelihat sekarang ini harga tiket 60.000 itu paling rendah ya. Betul. Dibandingkan dengan event yang lain ya, gitu atau konser yang lain ya. Betul Bu. Rata-rata udah ratusan ribu. Karena konsepnya kan kita juga pengen memuaskan netizen radio show juga sih Bu. Makanya jumlah band yang kita berikan itu ya nggak sedikit. Takutnya kalau cuma 2 atau 3 seperti radio show zaman dulu, ya takut nggak terpuaskan kan. Jadi minimal kita 5, 6. Bahkan ada tambahan Bu. Apa? Kita bikin konsep anak band, pingin jadi anak band. Jadi ada band-band yang masih belum eksis gitu ya. Kita berikan kesempatan untuk nanti jadi band pembuka. Nah itu sebetulnya mau jadi pertanyaan saya juga tuh. Kalau dulu kan radio show itu dikenal sebagai program musik untuk indie band. Ya betul. Nah jadi mau masuk ke situ juga. Jadi masuk ke anak band. Betul. Nah anak band ini konsepnya seperti apa ini? Jadi konsepnya anak band ini sebenarnya kita sekali lagi pengen mengakomodir
semua genre. Mm-mm. Jadi anak-anak band yang indie, Mm-mm. yang mereka belum mendapat label atau mendapat sponsor, Mm-mm. dengan hobi-hobi yang menarik dan Mm-mm. kualitas yang bagus, mereka kita berikan kesempatan untuk mengirimkan eh, contoh lah ya, contoh video atau musiknya mereka. Nanti kita analisa, Bu. Kita analisa, kita juriin, kasarnya gitu ya. Mana yang terbaik, nanti akan kita kasih kesempatan untuk menjadi band pembuka. Jadi bisa tampil. Bisa Ya, tampil. jadi ibaratnya mereka dikasih panggung lah Dikasih ya panggung. untuk berekspresi Betul. ataupun untuk tampil Betul. gitu. Itu mulai dari nanti yang Semarang di bulan ini ya. Semarang rencananya ada 3 band yang akan Ada 3 band yang akan tampil. yang akan tampil. Itu dasar penilaiannya dengan cara mereka kirim video. Kirim video Oke. sama contoh audionya, Oke. segala macam kita dengarkan. Apakah ini kualitasnya memuaskan penonton kita atau tidak gitu. Jadi nggak sembarangan juga. Secara kualitas kita ukur juga seperti apa. Ternyata bagus, skillnya juga menarik. Ya kenapa tidak kita kasih kesempatan kan? Wah, ini mah menarik banget ya, terutama buat band-band baru ya. Iya. Betul, Bu. Di sudut pandang yang lain ya, Bu. Gitu. Dengan di penjurian ini pun juga nantinya di sudut yang lain TV One menciptakan bintang baru. Oh iya, iya. Jadi satu panggung itu sudah ada legend, sudah ada yang digemari, sudah ada proses. Pendatang baru, jadi Iya. ada regenerasi Ada juga lah Betul, ya. iya. gitu. Jadi satu panggung radio show Reborn itu komplit. Iya. Tapi Gitu. kalau dilihat sebetulnya menjadi daya tarik tersendiri, terutama buat anak-anak band baru ya. Betul. Ya, kan mereka pasti kesulitan untuk memperoleh panggung, Iya. apalagi yang skalanya nasional Iya, gitu. Betul. Persaingan di industri musik makin keras ya, Bu, gitu. Apalagi kalau misalkan kita sebagai pelaku industri musik tidak ada di belakang yang backing dari label. dari apa, Iya, gitu. label kan juga sekarang juga nggak Iya. mudah juga kan. Mm-mm. Ya memang harus ada terobosan. Terus gitu. juga banyak anak-anak muda yang kreativitasnya tinggi, punya karya, tapi nggak bisa di share karyanya. Iya, gitu, sayang. Jadi ya satu sisi juga panggung Radio Show Reborn ini jadi ajang mereka untuk istilahnya tampil sekeren-keren mungkin lah, mumpung di satu panggung bareng sama artis-artis Iya, yang lain punya gitu. kesempatan Iya. untuk tampil sama orang besar ibaratnya Betul. gitu ya. Gitu. Oke, hebat Siap. banget ya. Ini baru akan jalan, ini kota ketiga berarti ya. Betul. Kota ketiga. Kota ketiga Betul. ya. Jadi band baru ini akan untuk seterusnya tetap ada. Tetap. Total berapa sih radio show? Rencananya sih kita setelah Semarang akan ada Solo Ada Solo. di bulan Agustus. Ah, ah. Setelah itu September di Banjar Patroman. Patroman, iya. Oke. Terus habis itu kita lagi cari tempat, Di mungkin bisa Purwokerto. Cirebon atau Purwokerto. Oke. Sedang Total kita jadi 10 survei. juga, 10 titik atau gimana? 9 Tahun ini 9 titik. tahun ini 9. Kita juga Ada 1 titik di Januari atau Betul. Oke. menerima masukan-masukan dari netizen ya gitu. Heeh. Min, di kota ini dong. Iya. Ya, Oh, biasa oke. gitu, Min di kota ini dong gitu. Datang ini dong. Bahkan tiap minggu kita live Iya. TikTok ya gitu. Ada aja masukannya. Ada Oh, Bu. jadi Gitu. kalian treatmentnya dengan cara ada live TikTok. Ada live TikTok. Betul. Nah, dari situ muncul permintaan Iya. dari Iya. penonton Iya. gitu. Iya, Terus itu juga menjadi dasar kalian untuk mengambil keputusan. Iya. betul. Tapi utamanya adalah yang nggak ada di radio show lalu, di radio show Reborn saat ini kita membangun engagement terhadap si penonton Oke. dan netizen Mm-mm. lewat live TikTok. Gitu. Ya, jadi mereka juga merasa bahwa mereka bisa berkomunikasi lah ya. Betul, iya. Nggak Punya cuma hanya kontribusi terima lah, gitu aja ya. ya, Iya. gitu. Apalagi koncernya sama Bang Wodong ya kan, yang menyampaikan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan langsung dijawab sama Mas Wodong. Oke, Mas Bodong, ini Siap. kalau dilihat, ini kan beda. Radio show dulu yang indie band, vakum 7 tahun, baru muncul lagi. Kesulitannya apa? Apa sih ada kesulitan dong pada Pasti. awal-awal mau bangkit lagi, dalam arti kata mau mulai lagi ya. Pasti. Dan udah 7 tahun kan, yang tadinya mungkin
umurnya 30 sekarang udah menjelang 40 ya kan, selera juga udah pasti udah berbeda kan gitu. Kesulitannya lebih ke menentukan genre sih Bu. Karena kan gini, genre musik kita sekarang ini kan nggak seperti dulu. Kalau dulu di tahun 80-an tuh metal gitu-gitu ya, rock keras gitu kan. Berikutnya melo gitu kan. Kalau sekarang tuh hampir semuanya Bu. Satu, yang kedua banyak band-band bermunculan yang untuk orang-orang sekelas kami, seumuran kami itu siapa sih ya? Iya kan pasti nggak tahu pasti nggak tahu. Betul. Ya 7 tahun itu cukup lama loh. Cukup lama, betul. Ya pandemi aja juga udah 7 tahun. Iya kan gitu. Cukup lama. Jadi nah itu penentuan itu yang membuat kami memang harus melakukan survei yang benar Bu. Ke anak-anak Gen Z itu tadi nanya-nanya. Bahkan ada beberapa band yang kita nggak tahu, tapi ternyata di kalangan teman-teman Gen Z tuh rame gitu. Saya aja kaget ada yang nama bandnya apa sukses lancar rezeki. Ternyata itu nama band. Nama band gitu, kan. Dan nggak top Bu itu. Okay. Luar biasa itu sukses lancar rezeki itu. Nah itu kan sesuatu yang menurut saya perkembangan baru yang memang sebagai orang yang lebih senior harus bisa beradaptasi dengan kondisi lapangan seperti itu ya. Betul. Ya supaya kita juga ibaratnya nggak salah memilihkan mereka band kan gitu tuh. Oke. Karena takutnya kalau kita salah memilihkan mereka band, ya jatuhnya penonton kita jadi tidak respon, misalnya gitu-gitu kan. Jadi ya kita harus mencoba membuka komunikasi ke para netizen, para penonton itu supaya mereka juga hadir itu udah ada yang dituju Bu. Gitu. Nah rata-rata usia penonton radio show saat ini tuh usia berapa sih? Bergerak sih Bu, kalau kemarin yang Cikarang sama Tangerang saya perhatikan mulai dari umur 17-an, belasan gitu, sampai umur ke yang tua Bu. Sampai yang tua, jadi range-nya cukup lebar ya? Betul. Bahkan ada satu DM masuk dari bandnya, band legend udah bubar dah. Tapi dia pengen manggung, janji mau reuni. Gitu. Gitu. Lucu juga ya. Lucu juga ya. Jadi radio show bisa mempersatukan kembali anggota band. Yang terpisah. Bener. Ada perbedaan radio show dulu sama sekarang. Kalau radio show dulu itu kan kita hanya konser, nonton panggung gitu aja ya. Kalau sekarang nggak Bu, nggak perlu joget terus karena di situ kita sediakan UMKM Bu. Nah, jadi bisa duduk lah. Bisa duduk dulu. Sambil ngopi. Sekarang Bu yang nikmati musik sambil kulineran. Gitu. Jadi kalau ngopi, belum band yang kita mau, kita ngopi aja dulu. Ada satu treatment kita, bahkan akan kita terapkan nanti di Titik Semarang nanti. Jadi 100 orang pengunjung pertama itu nanti dapat souvenir Bu. Wah, 100 orang pengunjung pertama mendapatkan souvenir. Yes, surprise. Kasih surprise, rahasia. Untuk khusus netizen yang aktif, gitu, itu tanpa ragu setelah menjelang kita kelar live, kita minta nama sama alamatnya. Terus dikirimin ininya. Iya. Ongkir ditanggung admin. Wah, tinggal terima enak aja. Terima bersih lah. Adminnya siapa nih? Wah, hebat banget gitu. Betul. Nah, TikToknya itu kalau orang mau nonton akun masing-masing. Radio show. Akunnya Radio show Reborn. Nanti ditulis di bawah nih Bu. Ya. Akun TikTok kita Radio Show Reborn, kadang berkolaborasi dengan festival. Ya, kita bareng-bareng lah ya. Gitu. Jadi ada collabs-nya ya. Ada collabs. Gitu. Terus di IG kita juga ada Radio Show Reborn. Silakan di-follow aja. Nanti semua informasi akan ada di situ. Terus juga di bio, entah itu di TikTok atau di Instagram, kalau males masuk ke website platform tiket kita, tinggal klik aja link yang ada di bio medsos kita. Udah masuk ke tiket. Gitu. Jadi tinggal diklik langsung masuk ke tiket untuk melakukan pembelian tiket. Betul. Ya, tinggal pilih ya kan, mau beli sekarang apa nanti ya kan. Kalau beli sekarang tinggal klik oke aja. Nah, sebetulnya kan kalau kita mau nonton konser itu
paling bagus sih belinya jauh-jauh hari ya. Ya, Karena pre-sale kan harganya lebih murah lebih ya. Betul. Presale Itu. lebih murah. Demi kenyamanan juga kan Bu. Iya. Penonton jangan sampai nanti udah nonton, udah bayar, sampai dalam nggak nyaman kan. Nah, Ah, Jaga betul. itu juga. pembedaannya lagi salah satunya gini Bu, teknis di lapangan nanti. Kalau misalkan promotor pada umumnya menentukan jumlah crowd itu rumusnya per meter persegi itu sebenarnya 3 orang. Per Kalau- meter 3 orang. Per meter persegi Oke, 3 orang. iya. Kalau kami per meter persegi 2 orang Bu. Oke, Jadi jadi sepenuh-penuhnya- cukup leluasa lah ya, gitu. Gitu. Jadi sepenuh-penuhnya nanti di sana masih nyaman untuk berjoget. Kita tunggu nih, tanggal berapa? Tanggal Minggu tanggal 26 Juli di PRPP Semarang. Wah, tanggal 26 Juli di PRPP Semarang. Ketemu dengan line up 6 band. 6 band. Ada oke. The Clove and Cigarette, ada Pyong Pyong, ada MCPR, Rebellion. ada 360, ada Stand Here Alone, dan ada Rebellion Rose. Oh, wah, penuh lah. Nuh, Ya, bertabur bintang, bertabur band Iya. ya di PRPP Semarang. PRPP Semarang. Semarang. Maklum ya, mohon maaf saya bukan anak band, jadi Iya. nggak tahu. Nah, kalau dari Mas Bodong sebelum kita tutup, Yap. kepengen pesen apa nih buat teman-teman BBOH ataupun netizen? Baik. Untuk netizen penggemar radio show gitu ya. Kami di sini sangat ingin memuaskan kalian. Wih, Dengan- kami Istimewa. sangat Iya. ingin memuaskan kalian. Iya, dengan segala genre lagu yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya sukanya lagu rock, Eh, ternyata itu mainnya nanti tetap datang dari sore karena bisa nongkrong dulu, makan apa segala macam di situ. Setelah bandnya main, silakan bergoyang. Oke. Kayak gitu ya. Jadi konsepnya nggak harus selalu di depan panggung, Bu. Karena kan mungkin bisa jadi, oh saya nggak suka si A misalnya gitu, agak berbeda karakter saya. Oke, saya nunggu si ini aja. Ya udah tunggu dulu di belakang nggak apa-apa, makan-makan. Di situ makanan ada, minuman ada, kopi Ya ada. anggap aja berekreasi. Anggap aja rekreasi. Ya. Itu juga bisa. Saya sih ngelihat begini, ada tren ya kalau dulu orang pacaran itu pergi ke bioskop. Iya. Sekarang orang pacaran nonton konser, Betul. gitu ya. Betul. Karena Betul. ngelihat rata-rata anak-anak muda itu bawa pasangannya gitu kan. Bawa pacar pergi nonton konser gitu ya. Ya ini tapi ini bagus juga karena kan otomatis ibaratnya industri kreatifnya kan juga Jalan. jadi jalan ya, jadi semakin maju. Oke, thank you buat Mas Bodong sama Mas Beto atas kasih, Bu. waktunya. Ya, Buat teman-teman, jangan lupa kita ada di Semarang di tanggal berapa? 26 Juli. 26 Juli 2026 ya. Datang dan beli tiketnya dari sekarang supaya nggak kehabisan. Terima kasih buat waktunya ya. Terima kasih buat Mas Bodong, Mas Beto dan juga Terima kasih, Bu. teman-teman BBOH ya. Thank you banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.